Mikel Arteta berpotensi pulangkan Marquinhos. Winger bertalenta Marquinhos bergabung dengan Nantes FC pada bulan Agustus lalu dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun baru 1 kali tampil sebagai starter hingga saat ini. El Equipe sekarang mengklaim bahwa Marquinhos yang didatangkan oleh The Gunners pada musim panas 2022 dengan kontrak jangka panjang bisa kembali ke Emirates Stadium lebih awal. Pemain berusia 20 tahun itu telah bermain 6 kali untuk Arsenal hingga saat ini, mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam debutnya yang terjadi dalam kemenangan Liga Eropa atas FC Zurich. Marquinhos sendiri dipinjamkan ke tim Championship Norwich City musim lalu dan tampil sebanyak 11 kali. Dia menghabiskan seluruh karirnya di tim Brazil Sao Paulo sebelum akhirnya pindah ke Inggris. Bermain 42 kali untuk klub masa kecilnya itu. Pemain muda ini memenangkan Campeonato Paulista bersama dengan Sao Paulo pada 2021 dan merasakan kejayaan di Pan America Games bersama Brazil U23 tahun lalu. Jika dia kembali ke Arsenal, Marquinhos kemungkinan besar akan dikirim kembali ke tempat lain. The Gunners tidak ingin Premier League, Liga Champions, dan Piala FA lepas dari genggaman mereka, dan Mikel Arteta membutuhkan pelapis yang sepadan untuk Bukayo Saka di sisi kanan serangan. Arsenal bergegas lepas 3 pemain sekaligus. The Gunners bertekad aktif di pasar transfer bulan ini, namun harus menjual pemain sebelum bisa mendatangkan yang baru untuk memastikan mereka mematuhi peraturan finansial fair play. Dikutip dari Evening Standard, Arsenal siap mendengarkan tawaran untuk Cedric Soares, Mohamed Elneny, dan Nuno Tavares. Cedric baru tampil sebanyak 2 kali musim ini, dan sang bek kanan memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya bernilai 100.000 pound sterling per minggunya. Ia diminati oleh tim asal Turki Beşiktaş dan Trabzonspor. Sementara klub asal Spanyol Villarreal juga telah mengincarnya sejak musim panas. Elneny sendiri memiliki 6 bulan tersisa dalam kontraknya dan juga diinginkan oleh Trabzonspor serta klub-klub di Arab Saudi. Al-Sahab dan Al-Fateh yang terakhir dilatih oleh mantan pelatih West Ham Slaven Bilic, keduanya tertarik pada sang gelandang namun mungkin akan menunggu hingga musim panas, yakni saat ia tersedia secara cuma-cuma. Sementara bek kiri Tavares sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest, namun hanya tampil 3 kali musim ini dan yang terakhir pada bulan September. Kesepakatan itu pun bisa saja berakhir lebih cepat di tengah ketertarikan klub-klub di Eropa. Sejumlah pemain muda Arsenal menarik minat dari klub-klub yang ingin meminjam mereka bulan ini. Pemain sayap seperti Amario Cozier-Dabery diinginkan oleh klub-klub di Championship dan Ligue 1. Namun belum dipastikan apakah dia akan pergi. Raul Walters juga sedang dirayu, namun diperkirakan akan tetap bertahan bulan ini. Tomiyasu kritik jadwal Piala Asia 2023. Takehiro Tomiyasu jadi salah satu pemain andalan Jepang di Piala Asia 2023 yang bergulir mulai 12 Januari. Itu artinya Tomiyasu kemungkinan akan absen membela Arsenal sekitar 2 pekan. Dikutip dari Standar, Takehiro Tomiyasu mengkritik jadwal Piala Asia ini yang membuat pemain terpaksa absen membela klubnya di kompetisi Eropa. Pemain belakang serba bisa tersebut berharap jadwal Piala Asia dan Piala Afrika menyesuaikan jadwal akhir musim kompetisi Eropa. Semula Kongres FIFA yang digelar di Paris pada Juni 2019 menetapkan China sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Namun turnamen terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. China kemudian mundur jadi tuan rumah dan memaksa AFC untuk membuka bidding untuk kali kedua. 4 negara pun mengajukan tawaran, adalah Australia, Indonesia, Qatar, dan Korea Selatan. Australia kemudian menarik diri pada September 2022. Hingga kemudian AFC menjatuhkan hak sebagai tuan rumah kepada Qatar. Jepang sendiri tergabung di grup D bersama dengan Indonesia, Irak, dan Vietnam. Menarik untuk menanti Tomiyasu CS yang akan bertemu timnas Indonesia di Piala Asia mendatang. Ex-kiper Inggris tekankan pentingnya karakter Arsenal. Mantan kiper Inggris Paul Robinson mengatakan Arsenal perlu menunjukkan karakter dan ketahanan untuk mengakhiri kemerosotan performa mereka saat ini. Sebab The Gunners hanya meraih 4 poin dari 5 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Saya pikir Arsenal tahun ini lebih kuat.
Mereka sering menang di akhir pertandingan, mereka menunjukkan karakter dan ketahanan. Tapi sekarang mereka mengalami kegagalan. Mereka sekarang harus menunjukkan banyak karakter dan ketahanan untuk keluar dari situasi tersebut. Ini adalah ujian besar bagi mereka, ucap Robinson pada Match of the Day itu. Sementara itu banyak pundit mengatakan Arsenal perlu merekrut penyerang tengah di jendela transfer Januari untuk membantu mereka lebih produktif. Benfica buat Arsenal gigi jari. Marcos Leonardo telah menghabiskan seluruh karirnya bersama Santos. Namun kini ia ingin mencari tantangan baru di Eropa setelah klub tersebut terdegradasi dari Liga Utama Brasil. Bulan lalu, agen Marcos Leonardo Rafaela Pimenta menyatakan bahwa sudah waktunya bagi kliennya untuk pindah ke Eropa pada bursa transfer Januari mendatang di tengah ketertarikan sejumlah klub, termasuk beberapa dari Premier League. Arsenal diduga telah mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro ditambah bonus untuk Leonardo menjelang akhir bursa transfer musim panas tahun lalu. Sementara Newcastle United diketahui telah mengadakan pembicaraan dengan Santos untuk mendiskusikan ketersediaan sang striker. Sementara Manchester United dan Brentford juga disebut-sebut tertarik bersama dengan tim Serie A Roma dan Lazio. Namun semua klub tersebut tampaknya kalah dalam perebutan tanda tangan sang pemain muda. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, raksasa Portugal Benfica telah mencapai kesepakatan dengan Santos untuk merekrut Leonardo dengan nilai transfer 18 juta euro ditambah bonus. Leonardo dikabarkan telah menerima kepindahannya ke Benfica dan sang striker akan terbang ke Lisbon dalam waktu 24 jam ke depan untuk menyelesaikan tes medis dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan. Ben White perpanjang kontrak. Bek serba bisa Ben White selangkah lagi akan berkomitmen untuk masa depannya bersama The Gunners dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru. Negosiasi antara kedua pihak berjalan dengan baik dan pengumuman resmi akan segera dilakukan menurut laporan terbaru dari Rudy Kaletti. Media tersebut juga mengklaim bahwa klub asal London Utara telah mencapai keputusan mengenai masa depan jangka pendek Jakub Kiwior. Pemain berusia 23 tahun yang bergabung dengan The Gunners dari Spezia pada jendela transfer Januari 2023 telah menarik minat beberapa klub. Tetapi kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan raksasa Premier League pada Januari ini. Arteta ingin Kiwior bertahan hingga musim selesai. Kembali ke kasus kontrak baru, beberapa pemain Arsenal telah menandatangani kontrak baru dalam beberapa waktu terakhir, termasuk Kapten Martin Odegaard, William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhaes, dan Aaron Ramsdale. Selain Ben White, pihak klub juga berencana menawarkan kontrak baru kepada bek asal Jepang Takehiro Tomiyasu. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus update lainnya dari Gunners Fans. See you Gunners!